Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yana dengan NIM 1062220060 dari kelas HTN 5B. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas UAS mengenai MK Kapita Selekta Hukum Tata Negara. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai Kapita Selekta Hukum Tata Negara. Kapita Selekta Hukum Tata Negara adalah istilah yang merujuk pada pembahasan atau kajian mendalam mengenai berbagai topik atau isu pilihan selected topik dalam bidang hukum tata negara. Istilah Kapita Selekta berasal dari bahasa Latin yang berarti pokok-pokok pilihan atau topik pilihan. Dalam konteks hukum tata negara, Kapita Selekta biasanya mencakup pembahasan tentang yang pertama, sistem pemerintahan, misalnya kajian mengenai hubungan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian, konstitusi, analisis terhadap isi, implementasi, dan perubahan konstitusi suatu negara. Kemudian, lembaga negara, pembahasan mengenai peran, fungsi, dan kewenangan lembaga-lembaga negara seperti presiden, parlemen, dan peradilan. Kemudian, hak asasi manusia dalam konstitusi. Bagaimana hak-hak fundamental warga negara dijamin dalam hukum tata negara. Kemudian, otonomi daerah, penyelenggara pemerintah di tingkat daerah serta hubungannya dengan pemerintahan pusat. Pemilu dan demokrasi. Kajian mengenai sistem pemilu, partisipasi politik, dan mekanisme demokrasi. Kemudian, perubahan undang-undang, proses amandemen, dan dinamika politik yang memengaruhi perubahan konstitusi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dan kajian Kapita Selekta Hukum Tata Negara. Konsep dasar Deep Neural Network (DNN) dalam kajian Kapita Selekta Hukum Tata Negara memerlukan pendekatan lintas disiplin. Dalam konteks ini, istilah DNN jaringan saraf dalam mengacu pada teknologi kecerdasan buatan yang dapat digunakan untuk memodelkan, menganalisis, atau membuat pengambilan keputusan dalam hukum tata negara. Pemahaman konsep dasar DNN. Definisi DNN. DNN adalah arsitektur kecerdasan buatan yang meniru cara kerja otak manusia. DNN terdiri atas banyak lapisan yang terhubung, mulai dari lapisan masukan input layer, lapisan tersembunyi hidden layer, hingga lapisan keluar output layer. Tiap lapisan berfungsi untuk mengekstraksi fitur dan pola dari data yang diproses. Kemudian, komponen utama DNN, unit dasar yang menerima input, melakukan perhitungan, dan menghasilkan output. Kemudian, bobot dan bias, parameter yang disesuaikan dalam pelatihan untuk meningkatkan akurasi model. Fungsi aktivasi, fungsi matematika yang menentukan setiap neuron seperti role atau sigmoid. Kemudian, backpropagation, metode pelatihan untuk menyesuaikan bobot berdasarkan kesalahan model. Kemudian, penerapan DNN dalam hukum tata negara. Dalam kajian hukum tata negara, DNN dapat digunakan untuk analisis big data pada dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Kemudian, prediksi keputusan hukum berdasarkan pola dari kasus sebelumnya. Pemetaan relasi antar norma hukum atau antar lembaga pemerintahan. Kapita Selekta Hukum Tata Negara. Kajian berfokus pada topik pilihan. Kajian Kapita Selekta Hukum Tata Negara mengacu pada pembahasan topik pilihan dalam hukum tata negara seperti hubungan antara kekuasaan eksekutif,
legislatif dan yudikatif, implementasi prinsip negara hukum rule of law, dinamika sistem pemerintahan dalam konteks perubahan undang-undang. Kemudian saya akan menjelaskan yang ketiga, kelemahan-kelemahan DPD sebagai lembaga perwakilan dalam struktur ketatanegaraan negara Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Daerah DPD dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia memiliki beberapa kelemahan, baik dari segi kewenangan, fungsi, maupun kedudukannya. Berikut adalah beberapa kelemahan utama DPD. Yang pertama, keterbatasan kewenangan. DPD hanya memiliki kewenangan terbatas khususnya dalam hal pengajuan, pembahasan, dan pengawasan undang-undang yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta pertimbangan APBN. Kemudian tidak memiliki kewenangan legislasi yang penuh, tidak dapat memutuskan, sehingga perannya hanya sebagai pemberi pertimbangan atau usulan dalam pembentukan undang-undang dalam praktik. DPD sering tidak memiliki pengaruh signifikan dalam proses pengambilan keputusan di parlemen. Yang kedua, kedudukan lemah dalam sistem bicameral. Sistem perwakilan Indonesia adalah bicameral semu, di mana DPR memiliki dominasi lebih besar dibandingkan DPD. Berbeda dengan negara yang menganut sistem bicameral sejati seperti Amerika Serikat, di mana kedua kamar Senat dan House of Representative memiliki kewenangan yang seimbang. Kemudian DPD tidak memiliki hak untuk menyetujui atau menolak undang-undang, membuat posisinya kurang strategis dibandingkan DPR. Ketiga, keterbatasan anggota representasi. Setiap provinsi hanya diwakili oleh 4 anggota DPD tanpa mempertimbangkan jumlah penduduk atau luas wilayah. Hal ini dianggap tidak proporsional dalam merepresentasikan kepentingan daerah-daerah dengan populasi besar. Anggota DPD sering kurang dikenal atau dianggap tidak memiliki basis dukungan yang kuat di daerah. Kemudian, keempat, minimnya pengawasan dan akuntabilitas. Pengawasan yang dilakukan oleh DPD seringkali bersifat terbatas dan tidak memiliki kekuatan untuk memberikan sanksi atau mengubah kebijakan pemerintah. Tidak ada mekanisme yang jelas untuk memastikan bahwa aspirasi daerah yang dibawa oleh DPD benar-benar diterapkan dalam kebijakan nasional. Kemudian, kelima, kurangnya pengetahuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang menciptakan DPD tidak memberikan landasan yang kuat untuk memperluas perannya. DPD cenderung bersifat simbolis sebagai wakil daerah tanpa otoritas yang signifikan. Beberapa pengamatan menilai bahwa struktur ketatanegaraan DPD perlu didobrak agar lebih efektif. Kemudian, 6. Masalah dalam sinergi dengan DPR. Hubungan antara DPD dan DPR seringkali tidak harmonis, terutama dalam pembahasan rancangan undang-undang urusan. DPD sering diabaikan oleh DPR yang memiliki wewenang lebih besar dalam memutuskan undang-undang. 7. Rendahnya pengaruh politik. Anggota DPD tidak berasal dari partai politik sehingga kurang memiliki kekuatan politik dalam memengaruhi keputusan besar di parlemen. Ketiadaan afiliasi politik juga membuat DPD seringkali dianggap sebagai institusi yang tidak relevan dalam dinamika politik nasional. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai
konstitusi sebagai objek kerja Kapitas Lekta Hukum Tata Negara. Konstitusi sebagai objek kajian Kapitas Lekta Hukum Tata Negara memerlukan pemahaman mendalam tentang peran dan fungsi konstitusi dalam sistem ketatanegaraan serta relevansinya dalam pembahasan topik-topik pilihan dalam hukum tata negara. 1. Pengertian konstitusi. Konstitusi merupakan hukum dasar tertulis atau tidak tertulis yang menjadi sumber hukum tertinggi dalam sebuah negara. Konstitusi mengatur struktur kelembagaan negara, struktur antar lembaga negara, hak dan kewajiban warga negara, prinsip-prinsip dasar pemerintahan. 2. Konstitusi dalam perspektif hukum tata negara. Dalam hukum tata negara, konstitusi adalah landasan normatif yang mengatur jalannya pemerintahan. Sebagai objek kajian Kapitas Lekta Hukum Tata Negara, konstitusi menjadi fokus untuk menganalisis berbagai persoalan kontemporer terkait implementasi perubahan atau interpretasi hukum tata negara. Baik, itulah penjelasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.